Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Ada apa ini? Siapakah orang-orang itu? Mereka orang-orang KT. Kamu pernah dengar gak ramalan itu? Katanya, orang Jepang akan menguasai Indonesia loh. Hah? Dan mereka ingin memberikan kemerdekaan kepada kita. Serius? Benarkah? Nah, kalian semua, kami dari pihak Jepang datang ke sini untuk menyelamatkan kalian semua. Kami adalah Hago Ikkyo. Kami akan membantu kalian mengusir penjajah dari negeri ini. Alangkah baiknya kalian memberontak dari bangsa Belanda. Ingat, Jepang datang untuk memerdekakan bangsa kalian. Perdana Menteri Jepang pada tanggal 7 September 1944 menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kami perwakilan dari pihak Jepang menawarkan untuk bekerja sama dan meraih kemenangan. Kami telah membebaskan tokoh-tokoh yang dipenjara oleh bangsa Belanda. Kami juga ingin menyejahterakan hidup kalian semua. Kami telah meluncurkan gerakan 3M. Kamu akan bicara dengan janji apa? Apakah kamu benar-benar ingin menepatinya? Ya, kami tidak akan menjajah kalian seperti bangsa Belanda. Baiklah, kami izinkan kalian untuk menginjak tanah kami. Tetapi, ingat, jika kalian membohongi janji kalian, ini orang-orang Belanda. Baiklah. Jepang meluncurkan gerakan 3A yang artinya Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Pernyataan ini membuat rakyat Indonesia percaya dengan kekuatan Jepang saat itu. Ini Mas Wikana makanannya. Kalian sudah tahu belum tentang kedatangan Jepang? Iya, sudah tahu. Lalu apa tanggapan kalian tentang itu? Nih, makan. Semoga saja Jepang memang memiliki niat baik untuk negara ini. Halah, Prat, apa kalian lupa? Belanda kemarin datang ke sini dengan baik-baik, tapi nyatanya apa coba? Kita mah sebagai rakyat biasa tidak tahu apa-apa. Lalu, kapan kita bakal berdiri sendiri? Suatu saat nanti, kita pasti bakal bisa berdiri. Untuk membuat rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang, Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati. Sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia. Which given head up. Baiklah, Belanda harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dan semua daerah jajahan Belanda harus diserahkan kepada Jepang. Sekarang cepat tanda tangani surat perjanjian Kalijati ini. Pasukan, tangkap dia! Kembalikan dia ke negaranya! Tidak! Kaget, Pak. Itu bukan aku yang mati. Aku harus tahu ini. Hai Rek, sini. Coba kalian dengarkan radio ini. Ada info apa lagi nih? Terbaru lah. Terjadi perjanjian Kalijati antara Belanda dan Jepang yang menyatakan bahwa Belanda telah menyerah kepada Jepang. Cihuy, bagus dong waktunya kita merdeka nih. Sebenarnya kita belum tentu merdeka sih. Tapi kita lihat aja nanti. Kemenangan Jepang atas Belanda terus digembor-gemborkan di radio agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendengarnya. Untuk semakin mendapat simpati dari rakyat, propaganda demi propaganda terus dilakukan. Hai rakyat Indonesia, ada informasi penting yang harus kalian patuhi. Mulai saat ini, kalian semua tidak boleh menggunakan bahasa daerah dan bahasa Belanda untuk berkomunikasi.
Gerakan Romusa atau tenaga kerja paksa mengumpulkan para laki-laki secara paksa melalui Romu Kyokai. Cepat kerja, tidak ada waktu istirahat. Kami lapar, Bos. Kalian tahu juga ya, kami kerja juga belum makan. Benar. Diam, diam. Aduh. Kemudian mereka dikirimkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, hingga para pekerja berakhir dalam kondisi yang buruk, bahkan mati atau menghilang. Belum lagi para tentara Jepang juga kerap mengambil makanan milik rakyat Indonesia tanpa membayar, sehingga banyak rakyat yang kelaparan. Pada akhirnya banyak dukun Ianfu ada di mana-mana. Banyak perempuan Indonesia yang tidak tahu apa-apa dijadikan tenaga penghibur bagi tentara Jepang. Tahu nggak? Itu hilang tahu. Mana ya? Tahu. Mari ikut abang. Kemana? Ikut aja dulu, nanti kami akan memberikan pendidikan yang layak seperti para pejabat itu. Loh, kok kesini? Kok ngambil cerita sekolah? Ya elah, pakai nanya. Jadi tugas kami bohong lah. Ayo bersenang-senang bersama kami. Merayakan kemenangan ini, bos. Ya. Kalian kami berikan fasilitas untuk melukis, tapi kalian berbeda untuk melukis tentang kebaikan Jepang. Paham? Baik, Kak Teman. Ingat, kalian hanya boleh melukis di tempat ini, tidak di tempat lain. Bolehkah saya melukiskan? Ya, silakan. Papa nih. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI untuk membuat rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang akan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di rapat ini. Tujuan kita di rapat kali ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Marilah kita buka rapat ini dengan membahas dasar negara. Silakan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan gagasannya dalam perumusan dasar negara kali ini. Mohon izin Ketua untuk menyampaikan pendapat saya. Sebelumnya terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya. Baiklah, rumusan dasar negara yang ingin saya usulkan. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Itu tadi usulan dasar negara yang telah saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya, kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasannya. Izin Ketua. Sebelumnya terima kasih telah memberikan saya izin untuk menyampaikan pendapat saya. Jadi saya menyampaikan pendapat saya tentang usulan dasar negara dari saya. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin mengusulkan gagasan kembali? Mohon izin Ketua. Saya berpendapat bahwa dasar negara harus berlandaskan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancasila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas. Itulah saran saya.
Terima kasih. Bagaimana? Apakah usulan Pancasila ini diterima? Baiklah, untuk para anggota sidang, untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Mohon izin Ketua. Saya selaku dari perwakilan para anggota sidang menyatakan setuju dengan pemberian nama Pancasila oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui nama dasar negara yang disampaikan Pak Soekarno. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichigo Mas. Arigatou gozaimasu. Saya menyaksikan perjalanan sidang dari awal hingga akhir dan saya menyetujui keputusan para hadirin sekalian. Terima kasih Mr. Ichigo Mas yang telah memberi sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Nama dasar negara sudah kita sepakati yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila akan dibahas lebih lanjut di panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di rapat kedua kali ini. Marilah kita buka rapat ini dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 8 Mei 1945, kita harus menjalankan tugas kita dengan baik. Benar kata Bung Rajiman. Kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Lagi pula Jepang telah menjadikan kemerdekaan pada tanggal 7 September tahun 1944. Benar Malamis, walaupun pada sidang 1 kemarin Muhammad Yamin, I.R. Soekarno dan Supomo telah merumuskan dasar negara, kita harus membuat keputusan akhirnya. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Soekarno. Tentu, panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh panitia sendiri. Jepang digempur habis-habisan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Puncaknya pada peristiwa bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Pada akhirnya, Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Berita tersebut telah didengar oleh Sultan Syahrir pada tanggal 14 Agustus 1945 sore hari. Selamat siang pendengar setia. Hari ini saya akan membacakan sebuah berita yang cukup mengguncang dunia internasional. Yakni hari ini tanggal 15 Agustus tahun 1945 lewat siaran radio Jepang, Kaisar Hirohito menyatakan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu di kapal USS Missouri. Ini adalah waktu yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan proklamasi kemerdekaannya. Yang lain harus tahu tentang ini. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi wilayah Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Tanah Pitara masih dijajah oleh Jepang. Ya, masuk. Jadi begini saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua, bahwa negara Jepang telah menyerahkan diri pada sekutu. Hal ini saya dengar dari radio luar negeri. Hal ini dapat dipastikan bahwa negara Indonesia sekarang terjadi kekosongan. Kalau berita itu memang benar terjadi, wah, berita yang sangat menggembirakan, Bung. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Jadi Jepang kan berkuasa di negara Indonesia, dan Jepang telah menyerahkan diri pada sekutu, dan sekutu pun tidak berkuasa di Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih, Bung.
Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Ya, Tapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Bung Choi berpendapat seperti itu? Karena PPKI sendiri adalah badan yang dibentuk oleh Jepang, dan dan kita semua tidak ingin adanya campur tangan bangsa lain dalam proklamasi kemerdekaan bangsa ini. Maka dari itu, marilah kita menolak hadiah dari Jepang ini. Kemerdekaan ini biarkan kita yang menyusunnya sendiri. Oh, tepat sekali. Baiklah, kalian semua segera pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Saya dan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. baiklah. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, beberapa dari kalangan muda tiba di kediaman Insinyur Soekarno. Bos, ada yang datang mencari. Siapa, Dek? Para pemuda, katanya ingin membicarakan hal ini. Baiklah. Aduh, rencana mau deketin Mas Wikana gagal lagi dong. Woi, kamu kenapa di sini? Kaget. Lagian kamu kenapa di depan rumah Bung Karno? Mau maling ya? Maling. Iyalah, mau maling pangeranku. Pulang. Kamu itu bukan di... Jahat banget sama teman sendiri. Ya, silakan. Saya dengar dari istri saya ada hal penting yang akan sampaikan. Jadi begini, Bung. Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerahkan diri pada Sekutu. Karena hal itu, terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia sekarang. Dan kami semua telah berunding dan menyepakati bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Secepatnya ya. Coba saya rundingkan dulu dengan anggota PPKI yang lain. Tidak bisa begitu, Bung. Benar, kita tidak bisa menunda lagi. Ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan risikonya? Kalau kalian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, Bung. Saat ini Indonesia tengah mengalami kekosongan kekuasaan dari Jepang. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini untuk dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nanti saja, setelah saya rapatkan hal ini dengan anggota PPKI lainnya. Saya harap Bung Karno tidak melakukan rapat PPKI. Karena saya takut Jepang akan mengetahui bahwa Indonesia akan merdeka dan menghalanginya. PPKI hanya satu-satunya cara kita untuk merdeka. Tapi kami tidak ingin merdeka dengan campur tangan Jepang. Baiklah. Coba saya rundingkan dengan yang lain terlebih dahulu. Baik, Bung. Terima kasih. Kalau kami berdiri. Bagaimana, Bung, para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar hal tidak demikian tidak terjadi. Saya setuju, Bu. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang tidak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan juga akan dibahas pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda, jadi pemikiran mereka masih pendek. Kita harus fokus terhadap masa depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya rusak? Baiklah, Bung. Berarti kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Insinyur Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Insinyur Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana cara memujuk Insinyur Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua tidak ada yang mengikuti pendapat kita. Bagaimana kalau kita membantu Bung Karno dan Bung Hatta untuk keluar dari daerah Jakarta agar mereka tidak terpengaruh bujukan Jepang?
Tapi kemana kita harus membawa mereka pergi? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Di sana keamanan cukup terjamin. Saya punya kenalan di sana, namanya Jauki Shop. Wah, boleh. Saya setuju dengan pendapat Anda. Semuanya saudara setuju tidak? Setuju. Mas Wikana, ini makanan kesukaan Mas. Ya, terima kasih. Hari ini bisa tolong antarkan saya ke pasar? Saya hari ini sibuk. Loh, mau kemana? Kan rapatnya udah selesai. Mau ke rumah Bung Karno. Mau ikut? Kamu itu perempuan, punya kehormatan, bukannya berperilaku seperti itu. Aku gak peduli dengan seharga diri kalau tentang Mas Wikana. Pada malam hari, mereka mendatangi rumah Insinyur Soekarno dan Mbok Hatta dan membawa mereka menuju Rengas Dengklok sesuai rencana. Rombongan ini berangkat dari kediaman Insinyur Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Tanpa basa-basi, Soekarni dan Yusuf Kunto langsung saja membawa Insinyur Soekarno serta istrinya Fatmawati dan juga anaknya Guntur yang masih bayi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama halnya dengan Insinyur Soekarno, para gelandang muda langsung saja membawa Mbok Hatta untuk menuju Rengas Dengklok. Rombongan Insinyur Soekarno, Mbok Hatta, dan golongan muda tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Apa tujuan kalian bawa kami di sini? Maaf atas kerancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatan kalian semua. Kami ingin bicarakan tentang proklamasi kemerdekaan ini. Bukankah Bung Karno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI nanti? Mengapa menunggu PPKI? PPKI adalah badan buatan Jepang. Kita ini harus memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan Jepang. Pendapat itu memang benar, namun terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus menunggu janji dari Jepang terlebih dahulu. Tapi, bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah bualan? Benar, kita tidak selamanya bisa mempercayai perkataan Jepang. Sudah terlalu lama rakyat kita tertindas oleh perilaku dari Jepang. Kita harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk dapat memproklamasikan kemerdekaan bagi bangsa kita sendiri. Tolong bebaskan Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Jangan melakukan tindakan gegabah seperti ini. Tapi, jika kita terus-menerus menunggu ketidakpastian dari Jepang, kita akan kehilangan kesempatan emas ini. Baiklah, saya akan membujuk Bung Karno dan Bung Hatta. Saya berani bertaruh nyawa jika proklamasi tidak dibacakan pada 17 Agustus. Jadi tolong bebaskan Bung Hatta dan Bung Karno sekarang. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang belum bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Akan tetapi saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Tapi apakah kita benar-benar bisa? Apakah semua ini bisa dilakukan? Tentu bisa, Bu. Asalkan kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan dari serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Gimana, Bung Karno? Sebaiknya kita kembali ke Jakarta terlebih dahulu. Saya ingin memastikan satu hal. Bagaimana, Bung? Sudah? Sudah. Ini, gimana kacamata? Ini, silakan. Terima kasih. Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Suparjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bentar, Bung. Di mana kita akan menyusun teks proklamasi? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Jenderal Nishimura? Mungkin saja ia bisa membantu kita malam ini. Baiklah. Setibanya di Jakarta,
Insinyur Soekarno dan Muhatta langsung saja bergegas menuju rumah Mayor Jenderal Nishimura. Selamat malam, Jenderal Nishimura. Malam. Mohon maaf mengganggu waktunya malam. Bagaimana kalau kami memproklamasikan kemerdekaan kami sendiri? Jangan melakukan hal sembrono. Jepang belum kalah. Kemerdekaan Indonesia akan tetap dilakukan tanggal 24 Agustus sesuai perjanjian. Baiklah. Gimana kita akan menyusun teks proklamasi? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta? Dia adalah perwira tinggi militer, sehingga lokasinya akan aman dan tempatnya juga strategis. Baiklah, ayo ke sana sekarang. Setelah melihat reaksi dari Mayor Jenderal Nishimura, akhirnya Insinyur Soekarno yakin untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Usai dari rumah Mayor Jenderal Nishimura, semua orang baik golongan muda maupun golongan tua berkumpul di rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Selamat malam. Malam, ada apa ini? Kami di sini ingin meminta bantuan Anda untuk mempersiapkan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya senang mendengar kabar tersebut. Silakan pergunakan apa saja yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Ada, Bung. Saya ambilkan terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Setelah itu, Laksamana Maeda meminta istrinya untuk mengambil pena dan kertas. Harum pun datang dari arah dapur. Silakan Laksamana. Ini pena dan kertasnya. Silahkan menikmati hidangannya. Mas Wikana. Kamu kenal dengan dia? Ya. Penyusunan naskah proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno dengan usulan-usulan dari Ahmad Subarjo dan Muhatta. Bagaimana dengan penandatanganan naskah proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi tidak harus ditandatangani oleh seluruh anggota PPKI. Lalu, adakah dari kalian yang memiliki usulan? Bagaimana jika naskah tersebut ditandatangani oleh seluruh orang yang hadir pada rapat hari ini, seperti saat Amerika menandatangani deklarasi mereka? Jangan. Bangsa kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Bagaimana jika naskah proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Setuju. Tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bu. Laksamana, apakah ada mesin ketik di sini? Tentu saja ada. Ikuti saya. Baik. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi yang dibantu oleh BM Tia. Usai mengetik naskah, Sayuti Melik memberikan naskah tersebut kepada Insinyur Soekarno. Sudah selesai, Bung. Ini, Bu. Naskah proklamasi sudah diketikkan. Lalu sekarang, di mana naskah ini akan dibacakan? Lapangan Ikada. Di sana, lapangan itu sangat luas, sehingga masyarakat Indonesia bisa menyaksikan pembacaan naskah tersebut. Lebih baik jangan menggunakan lapangan Ikada. Karena Jepang masih menduduki lokasi tersebut, dikhawatirkan akan terjadi bentrok di sana. Naskah proklamasi ini sebaiknya dibacakan di rumah saya. Saya menjamin lokasi itu lebih aman daripada lapangan Ikada. Siap. Semua orang di sana pun setuju akan perkataan Insinyur Soekarno dan akhirnya sepakat untuk melakukan upacara bendera dan pembacaan proklamasi di kediaman Insinyur Soekarno.
Usai menyusun naskah proklamasi dan membicarakan rencana upacara besok, semua orang kembali ke kediaman mereka masing-masing, termasuk Insinyur Soekarno dan istrinya Fatmawati dan anaknya. Gimana Mas? Alhamdulillah semua berjalan lancar. Terima kasih sudah menemani selama ini, Dek. Ya Mas, kita harus senantiasa bersyukur atas kesempatan untuk kebebasan ini. Lalu apakah persiapan untuk proklamasi besok sudah benar-benar matang? Sudah, kita akan melaksanakan upacara dengan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Supratman. Namun, kita belum memiliki bendera sendiri. Bagaimana esok? Astaga, benar juga. Kita hanya memiliki kain merah dan putih. Apakah kedua warna itu bisa dijadikan sebagai bendera, Mas? Tentu saja bisa. Yang terpenting adalah niat kita. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Itu filosofi yang bagus, Mas. Baik, kalau begitu tolong jadikan bendera kita nanti. Ya, tentu, Mas. Baik, terima kasih. Setelah cukup banyak halangan dan rintangan menuju Indonesia yang merdeka, akhirnya hari ini dilaksanakan upacara bendera juga pembacaan naskah proklamasi. Upacara ini dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta atau kediaman Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sebelum rapat dimulai, saya dan Bung Hatta berencana menambah 9 anggota baru PPKI. Namun, 3 pemuda telah mengundurkan diri karena menganggap PPKI adalah buatan Jepang. Tolong 6 orang sisanya membahas kembali Piagam Jakarta, khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Sebab kalimat tersebut telah menyebabkan pemeluk agama lain merasa keberatan. Saya setuju dengan perubahan tersebut. Saya juga setuju dengan perubahan tersebut. Bagaimana kalau kalimat tersebut diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Saya setuju dengan kalimat itu. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Baiklah, sekarang mari kita mulai membahas pasal-pasal dalam rancangan undang-undang dasar. Bagaimana jika kalimat pada Piagam Jakarta ini ditetapkan sebagai kalimat pembukaan pada undang-undang dasar? Saya setuju. Isi dari Piagam Jakarta ini sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Baiklah, dengan ini saya mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Agenda selanjutnya yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia. Apakah ada saran dari saudara-saudara sekalian? Menurut saya, pemilihan presiden dilakukan secara aklamasi. Saya mengajukan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Saya setuju. Pemilihan presiden harus dilakukan secara aklamasi. Karena Bung Karno dan Bung Hatta memiliki jasa yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Dan mereka juga sangat dikenal oleh banyak kalangan masyarakat. Apakah saudara sekalian setuju? Setuju.
Karena masih ada waktu, bagaimana kita lanjutkan dengan perundingan untuk membentuk suatu komite nasional yang tugasnya membantu presiden dan wakil presiden sebelum perwakilan rakyat dibentuk. Bagaimana? Saya setuju dengan pendapat saudara. Jika kita hanya bertumpu pada presiden dan wakil presiden dalam pemerintahan, kita akan mengalami kesulitan dalam membangun negara. Bagaimana dengan tugas-tugas yang akan diemban komite ini? Mereka juga akan membantu menyusun kebijakan-kebijakan, memberi masukan dan saran yang mendukung proses pembangunan negara ini. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Saya rasa kita telah memiliki pandangan yang jelas mengenai pembentukan komite ini. Dengan ini, saya mengesahkan pembuatan komite nasional. Sebelum rapat ini ditutup, saya minta tolong kepada 9 anggota yang bersedia untuk bertindak sebagai panitia kecil untuk membahas hal-hal mendesak seperti pembagian wilayah negara, militer, dan perekonomian. Saya minta saudara Otto Iskandar Dinata bertindak sebagai pemimpin panitia kecil ini. Apakah Anda bersedia? Saya bersedia, Bu. Baiklah, dengan ini rapat pertama PPKI resmi ditutup. Rapat akan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus pukul 10 pagi di Gedung Juwo Sami. Saya harap para anggota-anggota dapat hadir dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bersedia hadir di rapat kali ini. Hal yang menjadi pusat perhatian kali ini adalah pembagian wilayah Indonesia menjadi provinsi beserta pemimpinnya, pembentukan departemen negara, dan pembentukan komite nasional daerah. Apakah saudara sekalian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, pertama-tama kita perlu memperhatikan geografis dan karakteristik masing-masing wilayah agar dapat mengorganisir masing-masing provinsi dengan baik. Akan tetapi, kita juga perlu memperhatikan faktor sosial dan budaya. Baiklah, saya setuju. Dengan ini pembahasan mengenai pembagian wilayah Indonesia saya tutup. Mohon interupsi Ketua. Setiap daerah Indonesia memiliki karakteristiknya masing-masing. Menurut saya, kita harus menunjuk seorang gubernur di masing-masing provinsi. Saya setuju dengan pendapat Pak Subarjo. Kita memerlukan gubernur di masing-masing provinsi. Hari ini agar tak akan ada aspirasi masyarakat yang diabaikan. Baik, Bu. Saya terima sarannya. Mari kita diskusikan bersama. Dengan kesepakatan ini, kita akan menghormati pendapat dari masing-masing daerah. Dengan ini, kita resmi menetapkan gubernur dari masing-masing daerah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembentukan Departemen Negara. Dimulai dari Departemen Luar Negeri. Kita perlu memastikan bahwa pertahanan dan keamanan negara kuat. Departemen Pertahanan akan menjadi garda terdepannya bertugas dalam hal perlindungan negara. Kesehatan rakyat juga merupakan aset yang berharga. Departemen Kesehatan harusnya bisa menangani kesehatan masyarakat. Kita juga harus peduli terhadap kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan masyarakat juga dapat membantu Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Terima kasih atas kontribusinya saudaraku sekalian. Dengan ini kita memiliki dasar untuk membangun pemerintah yang merdeka. Fokus pembahasan kita yang terakhir adalah pembentukan Komite Nasional Daerah. Apakah ada saran? Menurut saya, Komite Nasional Daerah akan menjadi lembaga otonom yang bertugas mengurus urusan daerah. Mereka memiliki wewenang yang lebih untuk mengatur hubungan antar daerah. Ide bagus. Nantinya Komite Nasional Daerah mengkoordinasikan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat. Baiklah saudaraku sekalian, saya rasa kita sudah dapat menarik kesimpulan mengenai Komite Nasional Daerah ini. Setelah semua pembahasan telah kita selesaikan, saya selaku Ketua Sidang PPKI kedua mengumumkan bahwa sidang ini resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini pada 22 Agustus 1945, kita kembali menggelar sidang PPKI yang ketiga. Agenda kita pada hari ini adalah membentuk badan-badan negara, badan politik, perjuangan, serta tentara Indonesia. Baiklah, pada sidang kali ini saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 10
10 tahun 1945 yang mencantumkan bahwa KNIP sebelum membentuk MPR dan DPR diberikan kekuasaan legislatif. Saya memilih Sultan Syarif sebagai ketua KNIP. Baik, saya akan menjalankan di sini. Tapi, saya ingin mengaitkan nama-nama dalam kabinet negara. Hari ini, karena pada sidang kedua yang lalu, kita sudah membuat siapa saja yang akan menjabat sebagai kabinet negara. Saya selaku penasihat PKI mengusulkan bagaimana jika presiden dan wakil presiden yang menentukan siapa saja yang menjabat di kabinet nanti. Karena tugas kabinet tersebut adalah membantu presiden. Sepakat. Setuju. Untuk PNI, tetap menjadi partai tunggal di Indonesia. Tetapi keputusan mengenai partai lain akan ditunda hingga tanggal 31 Agustus 1945. Baik. Kita akan juga membahas mengenai bagan perjuangan. Sebaiknya dibentuk setelah Komite Fund Aksi adalah utusan pasar perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia. Bagaimana teman-teman, sepakat? Sepakat. Terdengarnya berita bahwa Jepang telah mengakui kalah terhadap sekutu, membuat Belanda ingin cepat-cepat kembali menguasai Indonesia. Mereka pun sesegera mungkin membuat suatu rencana untuk kembali menguasai Indonesia. Walang rek. Coba sing ibarne bendera Walanda nek kono, ah? Apa kuwi? Pelecehan jenenge. Lah ya, negara iki wis merdeka. Wani-wani nih bendera Walanda ning kene. Ra pantes ngono kuwi. Ayo. Sidik yang terbawa emosi refleks mencekik Mr. Klukman hingga terkapar dan meninggal. Hei, turunkan bendera Belandamu. Hei, Konten, ini Benjo. Kamu berani memerintah saya? Saya tidak takut dengan kalian. Saya telah memerangi peperangan di negara saya. Bendera Belanda harus tetap dikibarkan. Kami tidak akan mengakui kemerdekaan Indonesia. Dek, malah mati wedek. Mereka bertiga langsung menuju ke atap Hotel Yamato untuk merobek bendera Belanda. Kita sudah merdeka, nggak boleh ada yang injak-injak harga diri kita lagi. Benar, negara ini sudah merdeka dan bendera ini adalah tanda kejayaan negara kita. Maaf, selama ini aku belum bisa membalas rasa yang telah kau berikan karena aku lebih mementingkan memerdekakan Indonesia dari belenggu penjajahan. Ini siapa? Ini merupakan tokoh penting dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama di Indonesia. Dari kapal ini apa?